Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman, kepada para penonton siapapun Anda, dimanapun Anda, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang saat ini sedang menantikan acara debat Islam Kristen. Di mana topik kita malam ini yaitu Yesus Tuhan, Tuhan ataukah Tuhan? Di mana acara debat Islam Kristen ini selain ditayangkan di channel Geraham Mu'alaf, di mana channel Geraham Mu'alaf tersebut merupakan satu-satunya channel di Indonesia yang mengawali adanya berbagai acara yang berkolaborasi, yang berafiliasi dengan berbagai channel lainnya. Oleh karena itu, teman-teman silakan yang belum subscribe, like, share video-video dari Geraham Mu'alaf, silakan pula untuk subscribe, like, share sebanyak mungkin video-video yang ada di Geraham Mu'alaf, Yonatan Nandar, Peta Buyung, Sahabat TV, Edi Pritno, Aristo Channel, Akademik Kristologi, Kristologi Center, Konstantinus, dan Eza Live Eza. Oleh karena itu, jangan sampai ketinggalan acara-acara yang ada di Geraham Mu'alaf yang berafiliasi dengan berbagai channel lainnya. Oke, untuk memanfaatkan waktu, mari kita tampilkan dua pembicara, yaitu dari pihak Islam, Saudara Yonatan Nandar. Assalamualaikum. Saudara Yonatan Nandar, gimana suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Alhamdulillah bikhair. Kristen, Ibu Uti Wapimena. Selamat malam Ibu Uti. Malam. Jelas suara Selamat saya, malam. Bu? Jelas, jelas. Oke, Suara siap. saya kedengaran nggak? Jelas, Bu. Jelas. Ini topik yang sudah disepakati ya antara Ibu Uti dengan Saudara Nandar. Topiknya itu Yesus Tuhan ataukah Tuhan. Namun demikian, sebelum kita mulai, khawatir dari para penonton tidak tahu seperti apa sih rule-nya, karena kedua pembicara ini kan sudah sering warawiri di Geraham Mu'alaf, tentu saja sudah tahu rule dialognya itu seperti apa. Oke, mari kita tampilkan rule dialognya. Yang tentu saja kami akan selalu memberikan rule dialog tersebut seperti apa, biar para penonton lebih memahami seperti apa sih rule dialog di Geraham Mu'alaf ini. Nah, inilah rule dialog yang ada di Geraham Mu'alaf. Season pertama, masing-masing pihak nanti akan memberikan presentasi selama 7 menit. Siapa yang akan maju duluan, itu nanti dibicarakan. Yang kedua, season kedua yaitu 2 menit bertanya, 7 menit menjawab. Dan itu terus berulang. Sekitar 3 kali. Masing-masing pihak nanti akan mendapatkan 3 kali pertanyaan, 3 kali menjawab. Dan season terakhir, season yang mengharukan. Karena ketika acara telah beres, baik dalam memberikan presentasi, tanya jawab, tentu saja itu harus ditutup dengan closing statement, masing-masing pihak sama mendapatkan waktu yang sama 7 menit. Dan yang akan nanti mulai duluan yang akan memberikan closing statementnya, silakan pula diobrolkan. Nah, ada pertanyaan Ibu Uti sama Yonandar Nathan? Cukup. Enggak. Benar. Nah, nanti Cukup. cuma nanti closingnya saya, terus tapi yang ya ganti-ganti. Nandar di awal, saya closing gitu aja. Siap. Oke, sekarang gini aja deh. Ibu opening duluan, ya, soalnya kan ibu yang nantangin saya. Ibu yang nantangin saya. Oh, kamu saya aja. Oke. Ini ya, disetujui. Berarti karena sudah bukan antara kedua belah pihak, Yonatan Nandar yang memberikan presentasi yang pertama ya. Oke, siap Saudara Yonatan Nandar? Waktu selama 7 menit. Siap. Oke, silakan. Selama 7 menit dipersiapkan untuk memberikan presentasi. Presentasi dimulai. Monggo. Layar saya digedein dong, biar kelihatan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Geraham Mu'alaf yang telah menjadi fasilitator diskusi yang sangat santun. Geraham Mu'alaf ini adalah badan hukum, ya. Yayasan itu badan hukum sesuai dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2001. Jadi kalau berdebat di Geraham Mu'alaf itu kita sudah menjadi pribadi yang taat hukum dan sudah menjadi pribadi yang dilindungi di dalam hukum. Jadi kalau mau berdiskusi secara diskusi yang konstitusional, maka di Geraham Mu'alaf tempatnya, saudara, karena ini adalah badan hukum ya, yayasan yang resmi. Oke guys, mohon maaf kok saya ini agak resmi ya, jadi saya akan agak formal sedikit. Nah, pembahasan sekarang ini, oh ya, saya ucapkan terima kasih juga kepada tamu kehormatan saya, Ibu Uti. Ibu Uti ini luar biasa.
Karena ada yang seperti Paul Jong, Ferguson yang cuma bisa menghujat. Tetapi ketika diajak berdiskusi baik di dunia maya ataupun di dunia nyata, maka tidak berani. Jadi saya apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Uti, seorang perempuan yang berani berdiskusi. Sekarang langsung ke materi. Yeshua HaMasyiah itu Tuhan atau Tuan? Di dalam perspektif original text, saya tidak berbicara bahasa Ibrani karena Ibu Uti sudah request dari tadi jangan bahasa Ibrani katanya. Oke, saya tidak akan berbicara bahasa Ibrani. Ya, baik di dalam perspektif original text yaitu bahasa Yunani maupun di dalam bahasa Arab, karena nggak boleh bahasa Ibrani maka bahasa Arab. Yeshua HaMasyiah itu adalah syahid di dalam bahasa Arab. Dan di dalam bahasa Yunani adalah kurios. Akan tetapi memang lembaga Alkitab ini telah, mohon maaf, telah menyesatkan banyak manusia. Sehingga kurios diterjemahkan menjadi Tuhan. Nah, saya berbicara bukan berdasarkan asumsi, akan tetapi berdasarkan Alkitab. Nah, saya punya Alkitab. Ini Alkitabnya Saksi Yehova. Saksi Yehova ini menerjemahkan Alkitab secara apa adanya, tidak ada distorsi. Nah, di dalam Yohanes 13 ayat ke-13, kamu kelihatan nggak ya? Aduh, kayaknya nggak kelihatan, Des. Kamu menyapa aku guru dan tuan, dan perkataanmu itu benar, sebab memang aku adalah guru dan tuan. Bukan Tuhan loh ya, tuan. Ini Alkitabnya Saksi Yehova yang menerjemahkan secara fair, secara objektif. Ini. Nah, kalau tidak percaya, saya akan membawa Bible Al-Muqaddas di dalam bahasa Arab. Nah, di dalam bahasa Arab pun sama seperti Alkitabnya Saksi Yehova, bahwa Yeshua HaMasyiah itu adalah syahid. Ini Alkitab berbahasa Arab yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, di dalam Injil Yohanes 13 ayat ke-13, antum tad'unani mu'aliman wa syahidan. Ini tidak bohong, silahkan. Mana ya, kelihatan nggak nih? Ini yang saya, ini yang dekat kuning ini ya. Di dalam bahasa Arabnya, antum tad'unani mu'aliman. Engkau menyapa aku mu'alim. Makanya saya ketika memanggil guru-guru saya di Gerah Mu'alaf, Ustadz Zulkifli, Ustadz Fahrudin, Pak Edi Prayitno, Tahta, dan lain sebagainya, saya panggil ya mu'alim, orang yang berilmu, ya kan? Antum tad'unani mu'aliman, engkau menyapa aku orang yang berilmu, kata Yesus. Wa syaidan, dan menyapa aku jungjungan, ya. Dan benar sekali bahwa akulah sayyid, akulah mu'alim, dan akulah syaidan. Oleh karenanya di dalam umat Islam kita sering bersolawat, di depannya diawali dengan Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kemudian Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Sayyid di dalam bahasa Arab itu junjungan. Ya, andaikan sayyid ini dimaknai sebagai Tuhan, aduh, implikasinya, impactnya akan sangat parah sekali. Tuhan Muhammad, Tuhan Abu Bakar, Tuhan Umar, Tuhan Utsman. Nauzubillah wa iyauzubillah. Nah, masalahnya ketika Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan kata kurios ke dalam bahasa Arab menjadi sayyid. Ya, sekali lagi, ketika Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan kurios di dalam bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab, saya tidak berbicara hoax. Ini Alkitab punya orang Kristen sendiri loh ya. Menjadi sayyid kurios itu, junjungan. Oleh karenanya Sayyidina Muhammad, Sayyidina Umar, Abu Bakar, Utsman radhiyallahu anhum, ya kan? Sayyid. Akan tetapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Tuhan. Sebagaimana hinjir di dalam bahasa Arab dan hajir di dalam bahasa Ibrani menjadi babi hutan. Padahal yang betul adalah babi. Begitupun kurios diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kok menjadi Tuhan. Inilah penyebab utama terjadinya mohon maaf saya katakan, mohon maaf, pembodohan. Sehingga orang yang hanya mengetahui terjemahan akhirnya terkontaminasi hatinya, terkontaminasi imannya menjadi umat terjemahan. Oleh karenanya mohon maaf, saya sering mengatakan salam terjemahan, karena untuk
menstimulus agar teman-teman Kristiani itu mempelajari original text, baik bahasa Yunani, original language, baik bahasa Ibrani, original text bahasa Perjanjian Lama bahasa Ibrani, original text Perjanjian Baru bahasa Yunani. Akan tetapi Yeshua HaMashiach berbahasa Ibrani Aramaik. Nah, masalahnya itu di dalam tinjauan kitab suci. Nah, di dalam tinjauan sosial ketika Yeshua HaMashiach masih hidup, tidak ada seorang murid pun yang menyebut Yesus Tuhan. Bahkan saya detik ini juga dibaptis kalau Bunda Maria bersujud menyembah anaknya sendiri, dan ada kesaksian Injil Maria mengatakan Yesus anaknya itu adalah Tuhan, dan Maria ibunda Yesus menyembah anaknya sendiri. Tidak ada seperti itu. Kenapa? Karena Yeshua HaMashiach adalah Rasulan ila Bani Israel, adalah seorang nabi bagi Bani Israel. Mohon maaf, intonasi saya agak keras karena ini cuacanya lagi dingin banget, biar semangat. Terima kasih Bu Uti, mohon maaf apabila kata-kata saya agak sedikit intonasinya agak tinggi, bukan marah, akan tetapi ketegasan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada saudara Yonatan Nandar yang telah memberikan presentasi begitu sangat lancar, jelas, dan inilah sebagaimana yang disampaikan oleh saudara Nandar bahwa di sini kita berdialog di Geraha Mu'alaf itu ya, berdialog secara akademis dan memang benar-benar beradab. Artinya bahwa keduanya menampakkan dirinya masing-masing, tidak berleha-leha sebagaimana yang terjadi di beberapa tempat. Oke, bagaimana Ibu Uti, siap memberikan presentasinya? Udah ya? Saya ya. Oke. Selama 7 menit, jika memang siap, silakan Anda berikan presentasinya. Presentasi dimulai. Monggo. Ya, terima kasih buat Nandar ya yang telah memberikan apa namanya itu tadi alasan-alasan menyebutkan bahwa kata kurios itu sebetulnya artinya tuan ya. Tuan yang artinya pimpinan ya, bukan merujuk kepada Tuhan gitu kan. Lalu sebetulnya saya kan udah bilang sama Nandar, kita itu bahasnya yang di Markus 12 ayat 29 gitu. Jadi saya nggak ini kan perjanjiannya tuh Markus 12 ayat berapa? Ayat 29. Tapi ya oke lah, nggak apa-apa. Jadi begini Nandar, nama kurios Yesus itu tadi kan Nandar mengatakan bahwa tidak ada satupun orang yang memanggil Yesus itu Tuhan, ya kan? Tak seorang pun yang menyebut bahwa Yesus itu Tuhan waktu dia ada di bumi. Tapi itu kan salah, ya kan? Itu salah sekali, ya. Yesus itu sudah dipanggil Tuhan sejak dia ada bersama dengan murid-muridnya. Semua murid-muridnya memanggil dia itu Tuhan, gitu loh. Contoh yang saya langsung buka aja ya. Yang saya buka aja langsung ya. Iya, malaikat pun mengatakan dia Tuhan gitu kan. Bahkan sejak lahir, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud, ya kan. Nah, di dalam langsung aja yang dapat aja sini ya. Yohanes 20. Yohanes 20 itu tentang Yesus ya, yang itu tuh. Yesus mana ya? Yohanes 20 ayat 28. Yohanes 20 ayat 28. Ya tuh tahu kamu tuh. Kamu bilang nggak ada. Saya sudah tahu jawabannya, Bu. Silakan. Kenapa kamu bilang nggak ada? Ya, jawab dia, ya Tuhanku dan Allahku, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, ketika Thomas mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku, lalu Yesus mengkonfirmasikan. Dia tidak mengatakan, oh jangan sebut aku Allah. Seorang rasul disebut Allah, dia akan menolak, ya kan? Tetapi Yesus dia mengatakan, dia mengkonfirmasikan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oke? Nah, sekarang yang menjadi alasan dari Yonatan katanya tidak ada yang memanggil dia Tuhan. Nah, itu satu, ya kan? Di Maria Magdalena juga begitu kan? Maria Magdalena Tuhan. Semua murid memanggil Yesus Tuhan. Kalau kita buka, semua murid memanggil dia Tuhan sejak dia ada bersama-sama dengan murid. Ya, jadi salah ketika Yonatan mengatakan tidak ada yang memanggil dia Tuhan. Lalu kamu mengatakan bahwa Maria itu tidak menyembah dia. Kamu baca, justru Maria itu adalah
Justru Maria ibu Yesus itu adalah salah satu dari pendiri gereja, ya kan? Salah satu dari pendiri gereja mula-mula, ya kan? Nih kita baca ya. Memang hanya disebut namanya ya, tetapi dia adalah salah satu dari pendiri gereja mula-mula. Itu mana ya? Kisah para rasul ya, orang rasul-rasul menanti-nanti. Mereka semua bertekun dalam sehati dan doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Ini konteksnya rasul-rasul itu awal pertama bertekun dalam doa, mendirikan persekutuan, berkumpul bersama-sama, berbakti, berdoa, dan membuka gereja. Nah, kalau membuka gereja artinya membangun jemaat yang mula-mula. Ini konteksnya jelas ditulis. Serta Maria, ibu Yesus, bersama dengan saudara-saudara Yesus. Saudara-saudaranya juga, termasuk saudara-saudaranya membuka, apa kita bilang ya, saudara-saudaranya itu mendirikan gereja, ya kan, membangun persekutuan. Jadi salah ya, Jonathan Nandar mengatakan nggak ada yang memanggil Yesus Tuhan, Maria tidak menyembah Yesus. Oh salah, justru dialah kalau kita bilang Bapak Gereja, Ibu Gereja, ya kan? Justru Maria adalah Ibu Gereja karena dia adalah tua-tua gereja yang membangun persekutuan, yang membentuk gereja di mana akhirnya mereka disebut Kristen yang menyembah Yesus adalah Tuhan. Oke. Lalu tadi yang saya tangkap apalagi ya? Jonathan Nandar mengatakan, oh ya tentang kurios ya. Kurios itu kenapa dipakai kurios? Kurios itu kan artinya Tuhan. Nah sekarang saya cerita tentang nama-nama Tuhan dulu deh ya. Kurios ini sama dengan Adonai, ya kan? Nah, kalau nih nama-nama Allah nih ya. Pertama, nama yang asli dari pertama di kitab Perjanjian Lama, Elohim itu namanya adalah YHWH, ya kan? Dia disebut YHWH dan di dalam Alkitab, di dalam Lai itu dia ditulis dalam huruf besar. TUHAN, ya kan? Nah, itu satu. YHWH itu tulis di dalam huruf besar TUHAN. Lalu satu lagi Adonai. Oke. Adonai itu ditulisnya dalam huruf T besar UHAN. Itu ada ditulis sebanyak 340 kali. Nah, kata Adonai ini diganti adalah merupakan kata pengganti dari YHWH karena di dalam hukum kitab Taurat itu di hukum yang ketiga kan dilarang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan ya. Jadi ada nama yang satu YHWH tetapi diganti menjadi Adonai karena dilarang menyebut nama Tuhan Allah sembarangan. Lalu Adonai dan YHWH ini di dalam perjanjian baru dia disebut Theos, ya kan? Itu ada di Septuaginta ya. Dia disebut Theos, lalu Theos. Nah, satu lagi Theos dan Kurios. Nah, Kurios ini dipakai atau digunakan ya oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus banyak sekali menyebut Allah Tuhan itu Kurios. Dalam perjanjian baru itu ada ditulis barang sekitar banyaklah ratusan kali. Terima kasih Ibu Uti. Ya, begitu tidak terasa karena memang sudah terbiasa di dalam malam dan terbiasa pula dialog dengan Muslim. Ya. Jadi tidak terasa 7 menit itu bagi Ibu Uti. Namun demikian inilah namanya dialog yang harus sama-sama mendapatkan porsi yang sama dalam memberikan presentasi, pertanyaan, dan juga menjawab. Sambil menunggu kedua belah pihak ini, minum dulu biar nggak seret tenggorokannya, karena nanti kita akan memasuki session yang begitu sangat menegangkan, yang itu akan meruncing tema yang ada. Oke, bagi teman-teman silakan, bagi teman-teman yang memiliki rezeki lebih, silakan untuk memberikan zakat, sedekah, infak, dan donasinya itu kepada Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 451. Maaf dengan
nomor kode banknya itu 451 dengan nomor rekening 11 8 4 kali 93 kali 5 atas nama Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Dan sebelum maupun sesudah akan konfirmasi silahkan di nomor WA ini ya yang ada di teks berjalan. Nah, bagi teman-teman yang ingin ikut melakukan pembebasan lahan, silakan disertakan di angka 1 di belakang pentransferannya biar nanti tidak bercampur dengan hal-hal yang seperti hanya untuk membantu kaum muslimin, dengan membantu para mu'alaf, jadi biar tidak tercampur dana pembebasan lahan, mohon disertakan angka 1 di belakang pentransferannya. Dan inilah lokasi pembebasan lahan pondok pesantren daerah At-Tauhid seluas 6 hektar yang 1 meternya itu 250.000. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang hingga detik ini begitu sangat setia menunggu perdebatan antara Wiratan Nandar dan Ibu Uti Watimena dan membahas apakah Yesus itu Tuhan ataukah Tuhan. Dikarenakan Saudara Nandar itu memberikan presentasi pertama, tentu saja Saudara Nandar harus memberikan pertanyaan yang pertama pula yang mendapatkan porsi waktu selama 2 menit. Bagaimana, siap Saudara Nandar? Siap. Oke, selama 2 menit silahkan Anda berikan pertanyaan untuk dijawab nanti sama Ibu Uti Watimena. 2 menit berjalan, silakan diberikan pertanyaannya. Monggo. Oke, ya. Itulah ya, tadi sudah saya sebutkan ini penyebab kekeliruan dari teman-teman terjemahan ini karena mengacu kepada terjemahan. Dan Bu Uti, mohon maaf Bu Uti itu salah memahami, ya. Kurios, kalau theos itu dimaknai Tuhan, betul. Theos itu tidak bermakna ganda. Akan tetapi kurios itu ya tidak bermakna Tuhan. Andaikan bermakna Tuhan, saya mau bertanya kepada Bu Uti. Ya, kurios nih ya. Kurios di dalam Yohanes 12 ayat ke-20 21 Filipus dipanggil kurios. Kemudian Pontius Pilatus dipanggil kurios pada Matius 27 ayat ke-63 ya. Kemudian Kaisar Nero dipanggil kurios pada Kisah 25 ayat ke-26. Ya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Ibu Uti memaknai kata Yehova dan Elohim dan Adonai. Berikan penjelasan secara detail kepada saya perbedaan kata Yehova, YHWH, Adonai, dan Kurios. Tolong jelaskan kepada kita agar nanti kita bisa memaknai. Sebenarnya yang salah itu terjemahan apa original text. Karena kalau Kurios itu dimaknai Tuhan, bagaimana dengan yang telah saya tadi sebutkan? Bahkan di dalam terjemahan bahasa Arab itu Sayyid, Ibu, bukan Robi, ya, bukan Tuhanku, akan tetapi Robi, akan tetapi Sayyid, ya. Antum tad'unani mu'aliman wa syahidan. Engkau menyebut aku mu'alim dan syahid, junjungan, jadi bukan Tuhan. Itu aja pertanyaan saya. Saya minta penjelasan terkait YHWH, Elohim, dan Kurios. Adonai. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Nandar yang telah memberikan pertanyaan pertama untuk dijawab tentu saja oleh Ibu Watimena selama 7 menit. Bagaimana Ibu Uti, siap memberikan jawaban selama 7 menit? Oh ya, 7 menit ya? Iya, 7 menit Ibu. Ya. Oke, selama 7 menit silakan Ibu memberikan jawabannya. 7 menit berjalan, monggo diberikan jawabannya. Silakan Bu. Ya, jadi Yahweh ini ya, kita pertama kali nama Tuhan itu disebut Yahweh, ya kan? Yahweh itu nama Tuhan ya. Di dalam banyak terjemahan itu dia ditulis dengan huruf besar. Dia dalam tulis T-U-H-A-N. Nah, kalau ditulis di dalam Alkitab itu T-U-H-A-N huruf besar itu merujuk kepada Yahweh atau Yehova. Itu di dalam Keluaran 3 ayat 14 ya. Coba kita baca ya, Keluaran 3 ayat 14. Saya bacakan dulu. Nah, itu sebentar. Keluaran 3 ayat 14. Nah, saya harus buka lagi dulu ya, sebentar nih dia. Nah, dia. Keluaran 3 ayat ayat 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu.
Ya, jadi nama pertama aku adalah Ehye Aser Ehye itu aku adalah aku itu merujuk kepada YHWH, disebut YHWH karena aku itu artinya ada aku ya, sehubungan dengan YHWH. Dia disebut YHWH yang menyebut dirinya aku. Aku adalah aku. Lalu penggunaan kata Yahweh itu adalah nama untuk Allah. Paling sering itu digunakan di dalam kitab Perjanjian Baru, Perjanjian Lama. Ya, itu dia muncul banyak sekali ya. Banyak sekali. Lalu Adam dan Hawa juga menggunakan kata Yahweh itu di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Nah, lalu setelah itu kita bicara tentang Abraham ya. Abraham itu menyebut nama Yahweh itu banyak sekali ya. Yahweh, dia bilang Yahweh Yahweh Jireh ya. Abraham banyak menyebut itu. Nah, tetapi ada perintah dalam hukum Taurat bahwa YHWH itu tidak boleh disebut sembarangan. Maka mengganti kata Adonai, disebut Adonai karena YHWH itu di dalam Alkitab, dalam hukum Taurat tidak boleh disebut dengan sembarangan. Maka banyaklah disebut menjadi Adonai. Jadi Adonai itu adalah nama lain dari YHWH. Oke, dia ditulis menjadi TUHAN. Yang besar itu huruf A-nya aja. Oke. Yang besar huruf A. Yang huruf besar itu huruf T ya. T di depan itu. Jadi kalau di Alkitab ditulis TU, T-nya besar, lalu UHAN itu huruf kecil, itulah dia Adonai ya. Dia disebut Adonai, lalu nama lain dari Adonai itu dia disebut Theos. Nah, tetapi kata Theos itu untuk kitab Perjanjian Baru ya. Kata Theos itu untuk kitab Perjanjian Baru yang mengandung makna atau mengandung makna ini Allah Juru Selamat gitu loh. Nah, kalau Elohim ya, tadi saya lupa ngasih tahu. Elohim atau Allah itu, tadi saya lupa kasih Elohim ya. Nah, sekarang Theos ya. Theos itu diartikan dalam Perjanjian Baru dan di dalam Septuaginta itu menggunakan nama ini ya. Nah, sekarang Theos atau Allah itu merujuk kepada Kristus karena Theos itu Allah dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru itu jelas merujuk kepada Kristus, anak Allah, ya kan? Anak Allah dan juga dia disebut Kristus. Itu ada di dalam Yohanes 1 ayat 1. Itu dia memakai kata Theos. Nah, untuk Kurios sendiri, Kurios ini juga sama sebetulnya dengan Theos tadi, sama artinya, oke? Itu dipakai, itu kebanyakan itu Kurios itu dipakai oleh Rasul Paulus dan Lukas yang memakai istilah Kurios ini. Karena di situ Rasul Paulus dengan Lukas ya, memakai karena itu ditulis ya, Rasul Paulus menulis surat-suratnya itu untuk orang-orang Greka. Jadi kata Kurios itu memang bermakna tuan ya kan? Memang bermakna Tuhan. Banyak tuh ditulis oleh Rasul Paulus dan Lukas. Bermakna Tuhan. Di dalam Yohanes 4 ayat 11. Coba kita lihat ya. Yohanes 4 ayat 11 itu yang percakapan dengan perempuan Samaria. Ya, lihat ya. Yohanes 4 ayat 11. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup ini? Yaitu Tuhan di situ adalah Kurios. Dan orang-orang mengatakan Kurios di situ adalah Tuhan. Emang betul. Betul, Kurios itu bermakna Tuhan. Tetapi Tuhan di dalam Alkitab ini bukan sama seperti Tuhan tanah, Tuhan takur, Tuhan minyak, Tuhan bukan sama dengan Tuhan takur, Tuhan tanah, Tuhan minyak. Tuhan yang dipakai ini oleh Rasul Paulus ini jelas merujuk kepada Allah yang Esa, Tuhan semesta alam. Ya, Tuhan semesta ini dipakai dalam kata Adonai. Ya. Iya kan? Adonai sama dengan Theos tadi. Karena apa? Tuhan di situ adalah Tuhan semesta alam, Tuhan di atas segala Tuhan, tercatat di Alkitab. Dan di dalam bahasa Inggris juga dipakai kata Lord. Tetapi kalau kamu boleh tanya kepada orang Inggris itu, Lord Jesus itu apakah Tuhan Yesus semakna dengan Tuhan tanah, Tuhan takur? Oh enggak.
Mereka mengatakan Lord Jesus itu ya Adonai. Mereka menyembah Adonai, sama Tuhan. Yahweh, kata ganti dari YHWH. Itu masalahnya. Ini dipakai ya, istilah ini dipakai oleh Lukas dan Rasul Paulus karena mereka menulis ya, menulis tulisannya itu untuk orang-orang Greka. Dipakai seperti itu. Memang bermakna Tuhan. Tetapi bukan cuma bermakna tuan atau majikan atau ya tuan, majikan, pemimpin. Tetapi jelas Alkitab menyatakan pemimpin itu, tuan itu bukan tuan tanah, bukan tuan takur, bukan tuan minyak. Lord of the universe, Tuhan semesta alam. Lord of majesty, Tuhan maha besar. Lord of the Lord, gitu loh. Tuhan di atas segala tuan. Nah, kalau Lord of the Lord itu Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih, Raja. Terima kasih yang telah memberikan jawaban atas apa yang ditanyakan oleh Saudara Nandar. Nah, sekarang giliran nih, kebalik. Barusan Saudara Nandar yang memberikan pertanyaan, Ibu Uti menjawab. Sekarang kebalik. Ibu Uti yang memberikan pertanyaan selama 2 menit kepada Saudara Nandar. Bagaimana ya. Ibu? Ya, selama boleh. Oke, selama 2 menit silakan berikan pertanyaannya kepada Saudara Nandar. Selama 2 menit, silakan Bu. Monggo. Ya, pertanyaan saya, apa makna ehad gitu ya? Ehad di dalam ehad atau tauhid ya. Kalau dalam bahasa Arab bilangnya tauhid ya. Ehad itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalian mengatakan ehad ya kan? Ehad itu kan satu ya. Nah, itu apa makna di dalam bahasa Arab itu apa maknanya gitu. Itu aja. Ehad atau tauhid. Tauhid itu kan satu, tetapi kalau di kita kan kalau di Kristen itu Elohim itu Allah atau ilah, tetapi dia lebih dari satu. Adonai itu juga semua merujuk kepada pluralitas. Nah, tetapi kalau kalian mengatakan, Muslim mengatakan ehad, ya kan satu, esanya seperti apa? Apakah esanya sama dengan kami? Karena jelas esa di tempat kami itu yang dikatakan oleh Nabi Musa, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Esa yang merujuk kepada Elohim. Elohim itu, him itu merujuk kepada pluralitas gitu loh. Adonai juga merujuk kepada pluralitas yang merujuk kepada Trinitas. Sejak awal kami itu Trinitas itu itulah. Makanya di dalam Yohanes 17 ayat 3, engkau satu-satunya Allah yang benar. Yang benar itu bukan satu-satunya Allah, tetapi Allah yang benar, yang Trinitas gitu loh. Yang lebih dari satu, yang Elohim dan Adonai itu semuanya plural. Kalau dirujuk itu dia plural. Nah, sekarang apa ehad, makna ehad di dalam keislaman gitu. Ya kan? Tauhid gitu kan bilangnya tauhid. Gitulah. Itu aja, Pak. Oke. Itulah yang ditanyakan oleh Ibu Uti selama 2 menit untuk dijawab oleh Yonatan Nandar. Bagaimana Saudara Yonatan Nandar? Anda siap untuk memberikan jawaban selama 7 menit? Siap. Oke, selama 7 menit siap-siap untuk memberikan jawabannya atas apa yang ditanyakan oleh Ibu Uti Watemena. Waktu berjalan selama 7 menit. Silakan diberikan jawabannya. Monggo. Tolong dibukakan surat Al-Baqarah ayat 163. Surat Al-Baqarah ayat 163 ya. Baik di dalam perspektif, jadi ada 2 perspektif ya. Kita lihat dalam perspektif Islam dulu, oke lo ya. Nah, di dalam Islam Allah itu adalah esa satu ya. Kemudian wahid atau di dalam bahasa Ibrani yahid ya. Wahid dia bermakna satu juga. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Dia ilahmu adalah ilah yang Maha Esa. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan Dia. Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Baik kata yahid atau wahid di dalam bahasa Arab maupun kata ahad atau ehad di dalam bahasa Ibrani sama-sama digunakan untuk menunjukkan kepribadian Allah yang Maha Esa. Nah, namun ada salah kafrah ya.
di dalam teman-teman Kristiani. Salah kaprahnya di mana? Orang-orang Yahudi dari zaman Nabi Nuh sampai dengan Nabi Musa, bahkan sampai dengan Nabi Isa alaihi salam, tidak ada yang memaknai bahwa esa itu adalah kesatuan. Tidak ada. Esa itu satu. Oleh karenanya orang Yahudi itu kan yang ngajari Musa langsung, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Oleh karenanya ketika Nabi Isa alaihissalam mengutip kitab Debarim, kitab Ulangan pasal 6 ayat keempat, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Dengarkanlah, Shema, ya fil amr, dengarkanlah, Yisrael Tuhan kita adalah Allah yang Maha Esa. Kemudian si murid ini orang Saduki yang bersoal jawab di situ, Sodakta Moreh, betul sekali guru bahwa dia itu esa. Ya, kalau Yesus bagian dari keesan itu, tentu murid itu akan mengatakan Sodakta Moreh Artah Ehad. Betul sekali guru bahwa engkau ini esa. Nyatanya orang yang berinteraksi langsung dengan Yeshua HaMasyiah itu tidak ada yang mengatakan bahwa Yeshua HaMasyiah bagian dari Trinitas. Tidak ada. Kemudian tadi saya mendengar ada kesalahpahaman dari Bani terjemahan. Mohon maaf, bukan Bani terjemahan. Dari teman-teman terjemahan ini ya. Ketika memaknai Yohanes 20 ayat ke-28. Jadi kita melihat ayat itu harus melihat secara tekstual maupun kontekstual. Nah, sebentar saya bacakan mana ya, sebentar. Nah, di dalam bahasa terjemahan itu kan Thomas menyapa engkau adalah Tuanku dan Allahku gitu kan. Itu bukan untuk Yesus. Itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya mengatakan demikian? Berdasarkan dalil juga ya. Jadi Thomas ini tidak percaya atas peristiwa penyelamatan Yeshua HaMasyiah dari penyaliban. Oleh karenanya Yeshua HaMasyiah memperlihatkan kepada murid-murid itu, kalau murid-murid yang lain percaya, aku telah melihat Yesus katanya ya. Tapi Thomas, aku nggak percaya kecuali aku melihat mencolokkan tanganku ke ininya Yesus dan ke perutnya. Nah, ketika Yesus hadir di tengah-tengah Thomas ini salah satu murid yang nggak percayaan ya, ngeyelan wonge, ya tidak percaya. Ketika Yesus hadir dan menunjukkan tangan, maka mengatakan ya, kalau dalam bahasa Ibrani-nya itu sebentar ayat 28 ya, Adonai we Elohe, ya, menyapa Adonai wa Elohe, Tuanku dan Tuhanku. Nah, itu bukan untuk Yesus, itu makna keterkejutan. Sebagaimana saya, jadi harus melihat di dalam perspektif semetik ya, rumpun bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Nah, ketika keterkejutan itu sama halnya ketika saya dikageti oleh teman-teman, biasanya dikageti, wih Nandar, kan? Saya bilang ya Allah ya Robi, ya Robi. Apakah ketika saya mengatakan ya Robi, saya mengatakan Tuhanku kepada orang yang mengageti saya? Tentu tidak. Akan tetapi yang saya katakan adalah ya Robi itu ya Allah. Bukan ketika ada orang yang mengagetkan saya, hei Nandar, Nandar, aduh, ya Allah ya Robi, ya Allah ya Robi. Apakah saya mengatakan ya Allah ya Robi ini untuk orang yang mengageti saya? Bukan. Makna keterkejutan ini karena si Thomas ini orang nggak percayaan ketika melihat tangan Yesus itu tidak bolong gitu kan. Kalau di dalam perspektif Alkitab kan bolong, itu dicolok gitu kan, dicolok perutnya dicolok gitu kan. Nah, kaget dia, ya Allah, oh bener gitu kan. Kalau dalam bahasa kita itu kalau melihat kontekstual ayat, karena Thomas ini nggak percaya kalau nggak melihat langsung. Nah, tekstual ayat bahasa Arab dengan bahasa Semitik harus hampir sama. Oleh karenanya di dalam bahasa Ibrani pun demikian. Nah, masalahnya tidak ada pengakuan dari Bunda Maria, tidak ada Injil Maria, bahkan saya melihat Injil Thomas, Injil Filipus, Injil Maria Magdalena, tidak ada kesaksian bahwa Yeshua HaMasyiah itu pencipta alam semesta, Yeshua HaMasyiah itu Tuhan, tidak ada. Oleh karenanya saya dibaptis ini, kalau ada Bunda Maria nyembah anaknya sendiri, tidak ada. Ya, kita merasa senang ketika anak kita menjadi pejabat, menjadi apa gitu. Oh, ini anakku loh polisi, oh anakku TNI, oh anakku lawyer, anakku dokter, senang.
memproklamirkan, bahkan mungkin mencomblangi agar anaknya mendapatkan jodoh dan lain sebagainya. Tetapi Bunda Maria tidak pernah memproklamirkan bahwa anaknya itu sesembahan, tidak ada. Bahkan Bunda Maria tidak pernah bersujud menyembah Yesus Hamasia, dan tidak ada seorang pun secara eksplisit mengatakan kepada Yesus adalah Tuhan, tidak ada. Karena di dalam Thomas Injil Yohanes 20 ayat ke-28 itu makna keterkejutan. Keterkejutan ini didukung karena Thomas ini nggak percaya. Aku nggak percaya kalau nggak melihat langsung, nggak colok tangannya, nggak colok perutnya. Aku tidak percaya kalau tidak menojos perutnya, begitu. Jadi memang harus dilihat dalam perspektif original language, dalam kontekstual maupun tekstual ayat. Sebagaimana saya tadi menjelaskan. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Nandar yang telah memberikan jawaban atas apa yang ditanyakan oleh Ibu Uti Watimena. Nah, kalau barusan Saudara Nandar menyinggung masalah colak-colok, nah kalau saya silakan teman-teman nih untuk menggerakkan jempolnya untuk subscribe, like, share channel Geraha Mualaf, di mana channel Geraha Mualaf merupakan channel satu-satunya di Indonesia yang memulai terkait berbagai acara, yang menyiarkan berbagai acara, baik debat Islam Kristen, Kristen versus Kristen, kajian Islamologi, Kristologi, di mana hal itu berafiliasi dengan berbagai channel lainnya seperti halnya Yonatan Nandar, Peta Buyung, Sahabat TV, Edi Prayitno, Aristo Channel, Akademi Kristologi, Kristologi Center, Konstantinus, dan Ezra Laveza. Oleh karena itu teman-teman jangan sampai ketinggalan berbagai acara di Geraha Mualaf yang berafiliasi dengan berbagai channel lainnya. Oke, sekarang giliran kembali nih. 2 putaran. Saudara Nandar memberikan pertanyaan kepada Ibu Uti Watimena. Bagaimana, siap? Oke, siap. Oke, selama 2 menit silakan Yonatan Nandar memberikan pertanyaan kepada Ibu Uti Watimena. 2 menit berjalan, monggo disampaikan pertanyaannya. Ya, tadi saya kurang sedikit penjelasan ya terkait pertanyaan saya yang pertama itu, karena Bu Uti ini kekeh begitu ya, menganggap Yesus Hamasa itu, kurios itu bermakna pencipta. Padahal ya tadi sudah saya tekankan, di dalam Matius 27:63 Pontius Pilatus ya disebut kurios, kemudian di dalam Kisah 10 ayat 4 malaikat dipanggil kurios gitu kan. Bermakna kalau andaikan ini ya, andaikan kurios ini bermakna Tuhan, tentu malaikat juga Tuhan. Nero dipanggil di dalam Kisah 25 ayat 26 dipanggil Tuhan juga. Semua Tuhannya banyak berarti ya. Pontius Pilatus yang menjadi salah satu pelopor penyaliban Yesus itu disebut Tuhan juga. Filipus dipanggil kurios dalam Yohanes 12 ayat 20-21, Tuhan juga. Tuhannya banyak sekali. Nah, pertanyaan saya ya, ini tentang kurios juga ngambang maknanya ya. Tadi saya menyimak tentang Yahweh juga ada yang ngambang. Nah, pertanyaan saya Bu Uti, apakah Ibu Uti bisa, jangan Yahweh dulu ya, yang ini aja ya, yang ringan-ringan saja. Apa pengertian Elohim sebagaimana yang Ibu Uti pahami? Ya, pengertian Elohim tolong jelaskan kepada saya, tadi terlewat sepertinya pengertian Elohim itu, karena Elohim ini dianggap sebagai nama pribadi Tuhan oleh Bu Uti. Jadi saya ingin mendapatkan keterangan yang sangat jelas, tidak lari kemana-mana terkait apa sih yang disebut dengan Elohim itu. Silakan Bu Uti, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Nandar yang telah memberikan pertanyaan 2 kali kepada Ibu Uti Watimena. Bagaimana Ibu Uti, siap memberikan jawaban selama 7 menit? Ya, siap. Oke. Selama 7 menit, silakan Anda manfaatkan waktunya. Jawaban meluncur. Monggo, Ibu Uti. Ya, Nandar tadi tidak menjawab pertanyaan saya. Saya tadi kan bertanya apa makna ehad, di dalam keislamian ya, keislamiahan gitu kan. Karena ehad di dalam kekristenan itu artinya esa, tetapi dia merujuk kepada plural, arti yang plural, bukan tunggal, yang jamak ya kan. Ehad itu plural, bukan yang jamak. Karena kalau untuk yang tunggal atau untuk yang satu itu dalam bahasa Ibrani itu disebut Yahid
ya, Yahid. Yahid itu artinya satu atau tunggal. Sedangkan Esa itu artinya satu, merupakan satu tim, satu kesatuan gitu loh. Dia merupakan satu kesatuan. Lalu ketika Yonatan Nandar menjawab pertanyaan saya dengan mengambil ayat Alkitab yang mengatakan di dalam Yahudi, ya, orang Yahudi tidak mengenal kata satu, maksudnya Tritunggal itu, ya, tidak mengenal kata Tritunggal. Tetapi maaf sekali lagi, ya, Yonatan Nandar, kamu salah. Kamu udah berapa kali tuh salah sama saya, ya. Di dalam, bahkan di dalam Kejadian 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya, satu Allah, ya. Lalu dikatakan bumi belum berbentuk kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah dua, ya kan, itu oknum yang sama loh, oknum yang sama. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, berfirmanlah. Nah, firman, jadi ada Allah, roh Allah, dan firman. Alkitab di dalam Yohanes 1 ayat 14 mengatakan Allah itu, firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia, Yesus Kristus. Jadi jelas itu dari awal permulaan penunjukan kata Esa itu bermakna tiga pribadi. Satu hakikat, tiga pribadi. Dari awal Elohim itu sendiri artinya itu plural. Ya, dia itu plural, bukan satu. Tidak ada di dalam Alkitab yang berbicara satu tunggal. Karena dipakai kata ehad. Ehad itu satu dalam bentuk satu kesatuan. Bukan yakit, bukan penyakit. Y-A-K-H-I-D itu baru satu tunggal. Oke. Nah, ketika kamu mengatakan di dalam Perjanjian Lama itu tidak berbicara tentang ketritunggalan, sekarang kita buka, ya, coba kita buka dalam ini di dalam Kejadian 1 ayat 26, ya. Kejadian 1 ayat 26. Ini bicara tentang Allah nih, dia berfirmanlah Allah, baiklah kita. Oke. Itu dia mengatakan kita, baiklah kita. Ingat, ya, kita itu bukan kami, beda. Kalau kita itu mengatakan dia bicara dalam kesatuan itu yang adalah miliknya sendiri. Saya mengatakan ayo kita pergi. Jadi saya dengan teman saya, ayo kita pergi, itu dalam satu kesatuan. Tetapi kalau kami, ya, kami itu dia satu kesatuan bicara kepada orang lain, itu subjek pelaku. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami menciptakan langit dan bumi, itu artinya satu kesatuan itu berkata kepada orang lain yang bukan dalam kesatuan itu menciptakan langit dan bumi. Jelas itu plural, oke? Tetapi kita itu adalah kita sendiri yang ada dalam kesatuan itu, mengajak kesatuan itu. Oleh sebab itu dikatakan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jelas dari awal di Kejadian Elohim itu dia ehad, tetapi dia punya ehad tetapi dalam bentuk plural. Elohim itu sendiri, El itu yang berarti, ya, kamu tadi tanya kata Elohim itu berasal dari kata El yang berarti perkasa atau pencipta, dan yang berarti bersumpah atau mengingat sesuatu dengan sumpah. Dan arti Elohim itu adalah yang ilahi. Kita boleh mengatakan ilah, sesembahan. Istilah Elohim ini sebadan dengan Theos atau juga Deos yang bahasa Yunani, atau dengan God. Tetapi ingat, nama-nama itu bersifat, ya, Elohim itu bersifat majemuk. Oke? Majemuk tapi dalam diri sendiri. Makanya Elohim mengatakan marilah kita. Oke? Jadi salah kamu ketika kamu mengatakan ehad itu, orang Yahudi tidak kenal bentuk ehad yang artinya satu atau tunggal, salah. Elohim itu sendiri, orang mereka tahu Elohim itu sendiri dia bukan satu tunggal, satu dalam kesatuan. Makanya Elohim menyebut dirinya marilah kita. Di dalam Kejadian 3 ayat 22 juga sama, ya. Ketika dia menyebut pada dirinya, Kejadian 3 ayat 22, nah itu samalah pokoknya kita, ya. Saya mau ngejar ini nih, waktunya habis. Kejadian 3 ayat 22 itu juga mengatakan marilah kita. Ketika dalam
Itu. Nah, sekarang satu lagi. Yonatan, kamu tadi bicara tentang di dalam Markus ya. Markus, nah itu kamu salah lagi. Salah semua kamu, benar. Asli salah semua. Ya, Lukas, Yohanes, Markus 12. Ya, Markus 12 itu, dengarlah hai orang Israel gitu kan. Nih, dengar ya. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan ahli Saduki memberi soal jawab dan tahu bahwa Yesus menjawab tepat kepada orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa di sini adalah Ehad. Dan satu lagi, kamu tadi salah kasih konteksnya. Konteksnya itu, ini bukan perkataan Yesus. Oke, kamu mengatakan kesimpulannya bahwa ini adalah perkataan Yesus yang menunjukkan bahwa dia punya Tuhan. Oh tidak, ini adalah pernyataan dari Nabi Musa di dalam Ulangan 6 ayat 4. Perkataan Nabi Musa yang sudah dibukukan di bait-bait suci dan diminta oleh orang-orang Farisi, yang orang-orang yang belajar kitab tanah itu untuk dibaca. Oke, untuk dibaca, untuk dibahas. Oke, lalu Yesus membacanya. Jadi ini bukan pernyataan Yesus yang mengatakan bahwa dia punya Tuhan. Sorry ya. Jadi ini bukan perkataan Yesus yang menyatakan. Terima kasih Ibu Oti yang telah memberikan jawaban atas apa yang ditanyakan oleh Saudara Yonatan Nandar. Dan inilah dialog ya teman-teman. Tentu saja apa yang dilakukan itu masing-masing kedua belah pihak memiliki keyakinan yang berbeda atau pemikiran yang berbeda. Namun demikian, kita hidup di NKRI, tentu saja perbedaan tersebut jangan sampai menjadi permasalahan yang meruncing antar kehidupan beragama. Oleh karena itu, bagi teman-teman nih yang pengen tampil seperti Ibu Uti, Saudara Nandar, silahkan teman-teman untuk segera cek di mana di deskripsi channel-channel yang berafiliasi dengan Geraham Mu'alaf. Silahkan isi nama, agama, dan lain sebagainya. Nanti dari pihak Geraham Mu'alaf akan mengkonfirmasi, akan mengontak terkait apa yang Anda daftarkan di channel Geraham Mu'alaf untuk tampil. Baik itu laki-laki maupun perempuan, silahkan. Baik Islam maupun Kristen, Anda daftarkan diri untuk tampil di Geraham Mu'alaf. Atau kalau pengen cepat, siap, kami ada ini. Bisa menjapri ke nomor WA ini 0877 2893 5726. Nanti akan kami segera konfirmasi pula apakah benar bersedia berdialog Geraham Mu'alaf sebagaimana yang Ibu Uti Watimena yang cantik ini tampil, begitu juga Saudara Nandar yang ganteng tampan ini tampil di Geraham Mu'alaf di mana di hari ini malam Minggu. Oke, bagaimana Ibu Uti? Siap berikan pertanyaan yang kedua? Ya, saya mau maaf bentar. Ada kesalahan teknis. Oke, kita masing-masing ya sudah memberikan kesempatan Saudara Nandar 2 kali. Nah, sekarang kesempatan Ibu Uti 2 kali pula memberikan pertanyaan ya kepada Saudara Nandar selama 2 menit. Bagaimana Ibu Uti, siap? Ya. Oke, selama 2 menit silakan Ibu Uti memberikan pertanyaan kepada Saudara Nandar. Monggo, Bu. Ya, sebelum bertanya nih ya, sebelum saya bertanya, tadi saya mau tambah sedikit aja tentang Thomas ya tadi ya, yang Yonatan Nandar mengatakan Thomas itu hanyalah, dia mengatakan ya Tuhanku dan Allahku, itu hanyalah keterkejutan, kekagetan Thomas ya, bukan mengatakan bahwa Thomas itu menyebut ya Tuhanku dan Allahku, gara-gara kata Yonatan Nandar, kami ini adalah umat terjemahan, tetapi maaf sekali lagi, ya Nandar maaf sekali lagi. Thomas mengatakan demikian karena sebelumnya kamu nggak baca konteks lagi. Lagi-lagi kamu nggak baca konteks nih. Ya, di situ dikatakan, tetapi Thomas seorang dari kedua belas murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Kami telah melihat Tuhan. Itu konteksnya. Jadi Thomas mengatakan, aku nggak percaya kalau melihat Tuhan. Oke? Tetapi kalau saya nggak cocokin tangan saya ke tangannya, saya baru percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Nah itu dia, konteksnya memang mereka bicara tentang Tuhan. Kami sudah melihat Tuhan, berkata langsung kepada Thomas. Jadi ini mematahkan pendapat dari Yonatan yang mengatakan bahwa Thomas itu bukan mengatakan Yesus adalah Tuhan. Karena konteksnya justru berkata tentang Tuhan.
Nah, pertanyaan saya, ehad itu loh, Yonatan Nandar, apa itu ehad di dalam keislaman? Karena jelas, kenapa disebut kami? Ya, kalau kamu mengatakan ehad, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dirinya kami? Nah, sekarang itu aja pertanyaan. Karena ehad itu di dalam kami itu di dalam kekristenan, di dalam Elohim itu ehad itu adalah menuju kepada pluralitas, tetapi yang merujuk kepada satu nama, yaitu YHWH, dan dia menyebut dirinya aku adalah aku, Esir Esir Yahya Esre, kayak gitulah, something like that lah gitu. Ya kan, aku adalah aku. Tetapi kenapa Ibu Tiwana yang begitu sangat semangat di malam minggu ini, yang begitu semakin malam semakin hot acara kita kali ini. Namun demikian, Ibu Uti tetap dibatasi. Sebagaimana saudara Nanda dibatasi waktu bertanya, waktu menjawab. Nah, sekarang bagian giliran saudara Nanda memberikan jawaban selama 7 menit. Bagaimana, siap saudara Nanda? Ya, ditampilkan slide yang ini ya, berbahasa Ibrani ya. Terpaksa saya harus mengeluarkan, soalnya kalau hanya melihat terjemahan kadang salah kaprah begitu ya. Menunggu keluar gitu kan gambarnya, silakan dilanjut. Selama 7 menit silakan diberikan jawabannya. Monggo. Oke ya. Nah, nunggu gambar dulu ya. Jadi begini ya, Bu Uti ini nggak bisa memaknai kata ini ya. Saya sudah tuliskan bahasa Ibraninya. Kemudian mana tadi ya? Ya, Bu Uti, ya, nih sudah saya tuliskan ya. Alef, Lamet, He, Yod, Mem, Elohim, ya. Kemudian Alef, Lamet, Vav, ya, He, Allah. Nah, itu sudah saya tampilkan. Di situ tertulis apa? Ini saya baca ya. Kecil HP di sini ya. Mana? Bereshit ya, pada mulanya. Hayyah hadabar ya. Wehadabar hayyah im ha Elohim ya. Kemudian we Elohim hayyah hadabar. Itu Yohanes 1 ayat 1. Nah, Ibu Uti, sudah slide-nya di skip. Itu Yohanes 1 ayat 1 ya. Oke, lanjut. Nah, Ibu Uti itu tidak bisa memahami ya. Terkait tadi yang Thomas itu ya. Itu di ayat sebelumnya konteksnya itu adalah menyebut bahwa Yesua itu kurios, bukan ya, ini para murid yang sebelumnya ya, itu kurios Buti, bukan menggunakan kata Allah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tampilkan slide yang berapa? Yang pertama atau kedua ya, pertama yang kedua tentang Elohim itu, tolong. Nah, Ibu Uti, saya kasih tahu ya Bu, Elohim itu tidak serta-merta bermakna Tuhan. Elohim itu bisa bermakna malaikat. Ya, dan juga nih ya, ini pengampu adalah Ibu Rita Wahyu. Elohim juga merujuk kepada para hakim. Kemudian slide berikutnya ini ayatnya Keluaran 21, kemudian berapa ini kecil banget, Keluaran 21 6 enggak kelihatan ya. Ini pakai HP. Nah, Elohim itu bisa bermakna para hakim. Kemudian slide berikutnya, Elohim juga bisa bermakna malaikat. Nah, Bu Uti, Anda paham? Mungkin Ibu Rita Wahyu yang merupakan inspirasi saya juga ya belajar bahasa Ibrani. Inspirasi pertama adalah Profesor Menahem Ali, yang kedua adalah Ibu Rita Wahyu. Ibu Rita Wahyu menulis di dalam bukunya, nah, Elohim merujuk kepada para malaikat. Jadi Ibu, baik di dalam Yohanes 1 ayat 1, kemudian di dalam Kejadian 1 ayat kedua, yang melayang-layang itu bukan roh Allah, akan tetapi malaikat. Karena Elohim ini bermakna tidak serta-merta bermakna Tuhan, bermakna hakim bisa, bermakna malaikat juga bisa. Kecuali kalau YHWH itu bermakna nama pribadi, tetapi karena orang Yahudi itu mensakralkannya, menyebutnya Hasem, begitu kan. Nah, bisa dilihat ini, saya kalau berbicara itu bukan berdasarkan asumsi ya. Eksegesis pesat kitab Kejadian. Bagaimana Ibu Rita Wahyu mengatakan ketika di situ ada
kita menciptakan manusia, kurang lebih ayatnya seperti itu, saya lupa halaman berapa. Kita membuat manusia seperti gambar kita. Itu bukan makna Trinitas. Ibu Rita Wahyu, ini pakar Ibraniun Kristen ya, yang saya kagumi, itu mengatakan itu sidang ilahi. Dan ini berkesesuaian dengan Quran surat, ya. Quran surat berapa? Sebentar saya lihat. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Sidang ilahi. Ketika di situ Elohim menggunakan kata kita, itu berbicara kepada para malaikat. Sebagaimana kitab Kejadian ayat kedua itu, Elohim bermakna malaikat. Jadi saya bukan berdasarkan asumsi saya, kalau tidak percaya silahkan tanya Ibu Rita Wahyu. Ketika ada kata kita di dalam perjanjian lama, itu Allah, Yehovah, Elohim bermakna ketika mengatakan kita di situ, itu sedang melakukan sidang ilahi. Ya, kalau di dalam Al-Qur'an jelas dikatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Ketika di ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-30, dan ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Nah, ini sidang ilahi. Al-Qur'an menyebutkan di dalam Kejadian, di dalam kitab perjanjian lama pun, di dalam kitab Kejadian itu ya, menyebutkan tentang sidang ilahi. Kita akan membuat manusia seperti gambar kita. Surat Al-Baqarah ayat ke-30 itulah korelasinya. Itu sidang jemaat, sidang ilahi. Sebagaimana Ibu Rita Wahyu menyatakan. Terima kasih Gerah Mu'alaf yang telah memberikan hadiah eksegesis Fesat kitab Kejadian. Jadi saya bisa lancar dalam berbahasa Ibrani karena buku-buku saya Ibrani semua, dari Gerah Mu'alaf, dari Amerika, dari mana-mana. Jadi itu Ibu Uti. Jadi Elohim itu tidak bermakna Tuhan. Ya, bisa bermakna Tuhan, tetapi di sisi lain bisa bermakna para hakim, bisa bermakna malaikat. Oleh karena roh Tuhan melayang-layang di atas air, nggak ada kerjaan Tuhan melayang-layang di atas air. Yang melayang-layang di atas air itu adalah malaikat Gabriel, roh HaKodes, roh kudus. Di dalam kitab Pentateuch tidak ada kata-kata roh kudus, adanya menggunakan kata ini ya, ruah Elohim, itu malaikat Jibril. Ya, sebagaimana Yohanes 1 ayat 1 pun, meskipun Yohanes 1 ayat 1 itu mengutip himne Platinus, ya, seorang Yahudi. Jadi memaknai, menerjemahkan, mendefinisikan kata Elohim saja ibu tidak paham, mendefinisikan kurios. Ini Bu, saya nggak berdasarkan asumsi. Ini Injil berbahasa Arab yang suka dipamerkan oleh Saifuddin Ibrahim. Menerjemahkan kurios menjadi sayyid. Boleh tanya orang Kristen Arab, sayyid itu bermakna apa? Sekarang itu gampang kok, di Google aja bisa dilihat. Sayyid itu bermakna junjungan. Oleh karenanya umat Islam mengatakan Sayyidina Muhammad, Sayyidina Abu Bakar. Bahasa Arab ayo, bahasa Ibrani ayo, bahasa terjemahan ayo. Mudah-mudahan nanti saya dikaruniakan oleh Allah. Terima kasih kepada ini kalau di waktu yang ternyata sama-sama tidak terasa gitu, sama-sama semangat. Iya, nggak terasa, bener, nanti battle aja Uti. Sudah sama-sama saling berpengalaman antara satu sama lain yang Gerah Mu'alaf, dan dikasih waktu 2 menit sama tidak terasa, kasih 7 menit tidak terasa, mungkin dikasih 1 jam pun masing-masing tidak terasa. Namun demikian, inilah ya namanya dialog teman-teman gitu kan. Dialog perbedaan pendapat itu suatu hal yang lumrah, suatu hal yang wajar, dan mohon teman-teman juga yang memberikan komentar itu memberikan komentar yang baik dan santun, karena apa yang Anda berikan itu, komentar-komentar tersebut tentu saja mewakili apa yang kita yakini, mewakili agama kita. Oleh karena itu bersantun rialah selalu. Oke. Karena masing-masing pihak telah sama-sama memberikan pertanyaan, memberikan jawaban. Oleh karena itu, bagi siapa nih yang sekarang yang mau memberikan closing statement-nya? Closing statement? Udah mau habis ya? Oh, ya. Closing statement-nya barusan ada. Maaf. Aku banyak jawab. Tadi pertanyaannya jawab Nandar. Karena tadi barusan ada telepon nih dari pihak Singapura. Ada suatu hal yang perlu diobrolkan dengan kami, makanya tidak apa-apa untuk 2
pertanyaan karena kan masing-masing Nandar sudah mendapatkan 2 pertanyaan, Ibu Uti sudah mendapatkan 2 pertanyaan. Apakah mau dilanjut satu kali lagi, satu putaran? Saya harus jelasin dulu. Siap, seperti itu. Karena barusan ada telepon nih dari Singapura. Oke, siap. Berarti Ustadz Nandar, silakan Anda berikan satu pertanyaan yang terakhir dan Ibu Uti memberikan jawaban yang terakhir. 2 menit pertanyaan disampaikan. Monggo, Saudara Nandar, disampaikan. Waktu berjalan selama 2 menit. Monggo. Iya, ya. Terima kasih, Ibu. Saya yang bertanya kan. Ibu Uti, ya. Jadi, gimana ya? Memahami Elohim saja Ibu belum bisa begitu kan. Kemudian tadi ada kata ehad dimaknai kesatuan dan lain sebagainya. Ada pemaknaan kita membaca Mishnah, membaca apa itu namanya itu Targum, orang-orang Yahudi tidak ada yang mengatakan secara secara teologi bahwa ehad itu adalah satu kesatuan, tidak ada. Ya, bahkan Isa alaihissalam di dalam Yohanes pasal di dalam Matius 4 ayat ke-10 itu kan, kemudian di dalam Injil Markus pasal 12 ayat ke-29, Sema Yisrael Adonai Elohim Adonai Ehad, Sodakta Moreh, ya, hu ehad, dia itu ehad, dia ehadnya bukan kepada Yesus, padahal kita di situ ya, Tuhan kita di sini kan orang yang bertanya sama orang yang ditanya. Yesus dan orang Saduki adalah sama-sama kita di situ. Sedangkan orang ketiganya atau pihak ketiganya itu kan Allah, hu ehad. Dia itu ehad. Tidak mengatakan, "Hei Yesus, wahai guru moreh, otah ehad. Guru engkau ini ehad." Tidak ada murid-murid yang mengatakan demikian. Nah, pertanyaan saya, Ibu cari di dalam Bible, ya dari kitab Bereshit sampai kitab Wahyu itu, ada tidak Bunda Maria menyembah anaknya sendiri, memproklamirkan bahwa anaknya ini adalah Yahweh, Yehovah, Hashem, Adonai. Atau Bunda Maria, ini loh anakku Tuhan, sembahlah anakku. Ada tidak? Kalau ada, kalau aku dibaptis ikut gereja manapun. Karena aku menyembah apa yang disembah oleh Bunda Maria, Ibu Uti. Karena aku menyembah apa yang disembah oleh Bunda Maria. Umat Islam menyembah apa yang disembah oleh Bunda Maria. Itu sembahan umat Islam. Terima kasih. Pertanyaan saya itu saja. Nandar yang telah memberikan pertanyaan 7 menit. Bagaimana Ibu Uti siap memberikan jawaban selama 7 menit? Ya, Nandar, tadi kamu bicara tentang Elohim. Bentar. Oke, kita hidupkan dulu ini timernya. Selama 7 menit silahkan Anda memberikan jawaban kepada Nandar. Monggo, Bu. Ya, Nandar bicara tentang Elohim. Kamu mengatakan itu ilah. Ya memang iya, saya juga bilang begitu. Elohim itu bukan Allah, tetapi itu bukan dia masuk dalam kategori ilah. Ilah itu atau sesembahan ya. Elohim itu ilah atau sesembahan. Dia juga bisa dibilang sebagai, tetapi garis besarnya itu adalah sesembahan. Di dalam bahasa Arab itu ilah, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan selain Allah. Allah Subhanahu wa taala itu adalah namanya, oke? Nah, tetapi kita itu Elohim itu adalah ilah yang lebih daripada satu, tetapi merujuk pada satu nama penguasa pencipta langit dan bumi, yaitu YHWH. Makanya Abraham menyebut YHWH itu dalam banyak nama. Dia menyebut El Shaddai, kekuasaan YHWH-nya itu disebut ya. Jadi Elohim, saya membenarkan omongan kamu, memang ilah, tetapi maaf, bukan malaikat. Tidak ada yang mengatakan malaikat itu sama dengan ilah. Kamu aja yang menganalogikannya dengan malaikat. Tetapi nama ilah-ilah itu merujuk kepada satu nama penguasa yang disebut oleh Abraham ya. Abraham menyebutnya El Shaddai, Allah yang berarti gunung. El Elyon ya kan, itu Allah yang maha tinggi ya kan, itu nama Allah yang maha tinggi. Jadi YHWH itu penguasa, nama yang merujuk kepada penguasa, yang El Shaddai, yang El Elyon, yang El Olam, yang artinya Allah yang kekal gitu kan. El Roy, Allah yang melihat, El Gebor gitu loh.
Lalu Allah itu menyebut dirinya Ehye Aser Ehye. Tidak sama dengan pengakuan diri sendiri. Allah yang ilah-ilah itu, sesembahan-sesembahan itu merujuk kepada satu nama yang menyebut dirinya aku. Ehye Eser Ehye gitu loh. Itulah dia YHWH. Saya membetulkan omongan kamu. Memang Elohim itu ilah, tetapi bukan malaikat. Makanya di dalam kitab Kejadian itu bicara tentang Allah, ya kan, ilah dan roh Allah, Roh Kudus itu sudah ada dari awal, dan firman itu loh. Jadi betul apa kata kamu, cuma saya tidak menemukan kata malaikat di situ. Elohim Elohim itu tidak saya temukan yang bermakna malaikat. Yang saya temukan itu adalah makna sesembahan. Itu biasanya dipakai pada orang-orang dulu itu adalah nama dewa-dewa. Tetapi maaf, satu namanya nama sesembahan itu adalah YHWH, dan digambarkan oleh Abraham penguasa. Nama itu adalah bermakna penguasa yang maha tinggi, ya kan? El Elyon, El Olam, yang maha kekal, yang maha melihat. Nah itulah Tuhan kami. Makanya itu merujuk kepada Allah Tritunggal. Ketika kamu mengatakan bahwa itu merupakan sidang ilahi, ya sidang ilahi antara mereka. Ya kan, Allah Tritunggal itu bukan sidang ilahi kepada malaikat-malaikat. Oh tidak, tidak ada disebut malaikat tidak punya kuasa memutuskan pekerjaan Allah. Malaikat itu adalah pembantu Allah. Dia melayani Allah. Dia tidak bisa menetapkan apa-apa. Jadi kalau kamu bilang ketika mereka mau Elohim menetapkan, marilah kita jadikan, oh malaikat nggak bisa kamu sambung-sambung. Karena malaikat dia tidak berkuasa memutuskan perkara penting. Oke? Kalau soal itu adalah ilah, betul. Nah sekarang apalagi kamu nanya, ya di mana Maria mengaku bahwa anaknya itu adalah Tuhan. Kamu lupa Yonandar, di mana sebelum dia melahirkan itu dia mengandungkan, malaikat sudah kasih tahu, ya kan? Sudah dikasih tahu, malaikat bahkan mengatakan di dalam Lukas, ya saya lupa ingat itu, Maria udah tahu anaknya itu dari siapa, orang dia perawan kok, dia perawan terus dia hamil. Kitabmu sendiri mengatakan Maria itu lahir dari Roh Kudus, dan jelas di kitab kami Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Dan ketika kamu mengatakan Maria tidak menyembah anaknya, oh itu ada dalam konteksnya. Ketika Yesus masih bersama-sama dengan Maria, Yesus dan Maria itu sebagai anak dan ibu, karena Yesus tampil dalam hakikatnya sebagai kodratnya sebagai manusia. Dia memang anak dan ibu, tetapi ibunya Maria itu sudah tahu sejak awal bahwa yang dia kandung itu bukan anak dari lahir sperma. Kitabmu sendiri mengatakan seperti itu. Maria udah tahu. Makanya terakhir ketika Yesus sudah naik ke sorga, disitulah mereka berkumpul. Maria ada di situ yang saya kasih tahu tadi. Maria ada di situ membangun gereja, oke? Membangun gereja apa? Ya membangun gereja adalah Tuhan. Dan untuk Thomas sendiri, kamu tahu Yonatan, ketika kamu mengatakan Thomas itu dia cuma kaget mengatakan ya Tuhanku dan Allahku. Maaf, Thomas adalah pendiri gereja yang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Dia mendirikan gereja sampai di India. Oke? Jadi salah, kamu salah. Jadi saya membenarkan apa yang kamu bilang tadi. Elohim itu memang memang ilah-ilah, tidak selalu bermakna Tuhan. Memang iya, tetapi yang bermakna Tuhan itu apa? Yang namanya YHWH itu. Nama itu jangan sebut nama itu sembarangan, karena itu nama yang wah luar biasa. Itunya ya, nama yang krusial, makanya disebut Adonai. Adonai itu juga artinya Tuhan. YHWH itulah yang disebut Tuhan. Allah itu memang artinya ilah gitu loh. Jadi saya nggak perlu gitu loh, nggak perlu harus pakai bahasa Ibrani loh, bahasa Indonesia juga artinya beneran kok gitu loh, iya kan? Nah, lalu apa lagi ya? Apalagi? Nah itu, yang Yohanes kamu bilang itu adalah Plotinus. Oh maaf, sekali lagi maaf. Perkataan Yohanes yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjelma, itu dalam 1 Yohanes 5 ya. Kamu bilang itu perkataan Plotinus. Oh maaf.
Karena itu rujukannya ada. Pada mulanya adalah firman, itu merujuk di dalam Kejadian 1. Firman itu telah menjadi Allah, itu merujuk kepada Yesaya, nubuat para nabi. Lalu dengan jelas Yohanes 1 Yohanes. Terima kasih Ibu Uti, terima kasih yang telah memberikan jawaban atas apa yang ditanyakan oleh saudara Nandar yang sama-sama lancar memberikan jawaban, memberikan pertanyaan, dan ternyata sama-sama tidak terasa gitu dikasih waktu. Oke, siap Ibu Uti memberikan pertanyaan terakhir kepada saudara Nandar? Ya, pertanyaan terakhir ya. Sebentar, ya. Selama 2 menit silakan Anda berikan pertanyaan kepada saudara Nandar selama 2 menit. Monggo Ibu. Ya, pertanyaan kepada saudara Nandar. Nandar tidak menjawab pertanyaan saya, gitu loh. Tidak menjawab. Nah, sekarang Nandar, kamu mengatakan Shema Yisrael Eloheinu Adonai Ehad, gitu kan? Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Apakah kamu mengira bahwa Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa adalah Allah Subhanahu wa taala, gitu loh. Ya kan? Lalu apakah kamu mengira bahwa Yesus dengan mengatakan hal seperti itu, Yesus mengaku bahwa dia punya Tuhan? Karena jelas yang saya kasih tahu tadi, itu bukan perkataan Yesus, itu perkataan Nabi Musa untuk bangsa Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa adalah Tuhannya Israel, Tuhannya Musa. Lalu ayat itu dibukukan dan dipelajari di Bait Allah. Lalu Yesus disuruh untuk membaca ayat itu. Yesus untuk dan kamu tahu konteksnya. Konteksnya adalah Yesus memang sedang dijerat untuk mengaku bahwa dia itu adalah Tuhan. Karena kalau kamu baca ayat sebelumnya, Yesus diperhadapkan dengan 2 pertanyaan sebelumnya untuk menjerat dia mengaku Tuhan. Lalu yang ketiga ini, Yesus dikasih lagi ayat supaya dengan mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, Yesus akan mengatakan, oh akulah Tuhan itu. Dengan mengatakan seperti itu, mereka akan punya dalil, punya bukti untuk menangkap dan memenjarakan atau membunuh Yesus, karena pada saat itu mereka memang sedang mencari-cari alasan untuk menangkap Yesus. Nah, untuk mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, Yesus tidak komen apa-apa. Justru dia menambahkan hukum Musa itu. Hukum Musa mengatakan kasihilah sesama manusia. Dengan lantangnya Yesus mengatakan, dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu hukum Tuhan yang ditambahkan oleh Yesus. Dan untuk Tuhan itu Allah kita, Yesus. Terima kasih yang telah mendapatkan selama waktu 2 menit untuk bertanya kepada saudara Nandar. Bagaimana saudara Nandar siap memberikan jawaban selama 7 menit? Ya, siap. Tampilkan lagi yang tadi ya, yang slide tentang Elohim itu malaikat dan Elohim itu para hakim. Oke. Sambil saya jawab. Nah, saya jawab. Ya. Silakan dibuka jawabannya. Kalau di dalam Al-Qur'an jelas sekali ya, kalau di dalam Al-Qur'an jelas sekali a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul huwallahu ahad. Katakan dia itu esa. Pakai kata ehad. Yang itu namanya satu padanan katanya kalau dalam bahasa Ibrani ehad, kalau dalam bahasa Arab ahad ya. Baik ehad ataupun yahid ya, sama di dalam Al-Qur'an juga ada, tadi sudah saya jawab, Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid. Wahid satu. Kalau dalam bahasa Ibrani yahid sama, bermakna satu. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Jadi saya agak gak nyambung dengan Bu Uti, karena Bu Uti kan hanya mengacu kepada terjemahan ya, Ibu Uti di dalam perjanjian lama tidak pernah ya Allah Subhanahu wa taala atau YHWH itu menyatakan sembahlah aku di dalam menggunakan kata Elohim, tidak ada. Semua menggunakan kata anoki atau aku ya. Di dalam kitab Kejadian atau Ulangan tuh nanti pernah saya bahas, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut kami itu melibatkan malaikatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, maka kamilah yang menjaganya. Kok kami? Ya karena Allah melibatkan malaikat penurunannya, penjagaannya apa?
melalui jutaan, puluh jutaan orang untuk menghafal Al-Quran. Jadi tidak serta-merta Tuhan menjaga Al-Quran, tidak, melalui perantara manusia, yaitu para penghafal Al-Quran. Begitupun di dalam perjanjian lama, sebenarnya kalau budaya Semitik, Arab dengan Ibrani ini kan Semitik ya, satu rumpun. Oleh karenanya Ahad di dalam bahasa Ibrani Ehad, kemudian Yahid dalam bahasa Arab Wahid, bermakna satu. Ya, kata jamak di dalam Ibrani maupun di dalam bahasa Arab itu ketika Tuhan menyertakan makhluknya, ya. Nah, Elohim, saya tadi sudah nulis Elohim di sini ya. Elohim, Alef, Lamet, He, Yod, Mem, Sofit. Elohim, asal katanya dari bahasa Ibrani Alef, Lamet, ya, Afaf, He, Elah, Elah. Ya, Eloh ini bermakna satu, ini bermakna jamak, Elohim. Dan Elohim ini tampilkan lagi slide-nya Ibu Uti. Memang secara ini ya kosakata, secara linguistik Elohim jamak, Tuhan jamak ya. Tetapi ya asal katanya adalah Eloh, bermakna satu. Dan Elohim itu kalau di dalam Bible bukan hanya bermakna untuk Tuhan, untuk para malaikat, untuk para hakim. Dan yang menyatakan ini bisa diperbesar sedikit, ini Ibu Rita Wahyu, ya. Coba dibaca baik-baik dulu. Ibu Rita Wahyu itu yang nulis, ya. Ibu Rita Wahyu ini adalah, dia itu jebolan ini ya, pengampu sarapan pagi ORG, mengajar Biblika, ya, studi di Institute for Syria Culture Study, ISCS, mempelajari sastra Alkitab bahasa Ibrani di Israel, Institute of Biblical Studies. Jadi kalau Bu Uti, jadi begini ya, saya itu teramat susah ketika berdebat dengan teman-teman Kristen. Mohon maaf Bu Uti ya. Teman-teman Kristen ini banyak menggunakan asumsi. Ketika kita menggunakan dalil, ya, teman-teman Kristen justru menggunakan asumsi. Ini Ibu Uti, ini bisa Ibu baca sendiri, ini Bereshit, eksegesis pesat kitab Kejadian, dikarang oleh Ibu Rita Wahyu yang pakai kerudung nih ya. Dia itu sekolahnya di Israel loh, mempelajari sastra Alkitab bahasa Ibrani di Israel Institute of Biblical Studies. Tadi coba tanya klarifikasi ke Ibu Rita Wahyu, ya, sidang ilahi itu bukan bermakna Tuhan itu akeh banyak. Sidang ilahi itu sebagaimana Quran surat Al-Baqarah ketika, aduh mohon maaf jatuh, ketika Tuhan ya bermusyawarah dengan para malaikat di dalam Quran surat Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni za'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat-malaikatku, aku akan menciptakan seorang pemimpin khalifah fil ardi, di bumi. Sebagaimana di dalam Bible dinyatakan, baiklah kita akan membuat, kita di situ bukan Tuhan jamak, karena orang Yahudi dan orang Islam tidak pernah di dalam Targum, di dalam Misnah, di dalam apapun di dalam orang Yahudi tidak pernah memaknai itu sebagai kejamakan Tuhan, tidak ada. Oleh karenanya ini bukan hanya dipahami oleh orang Yahudi, Bu Uti, dipahami oleh Nabi Musa, dipahami oleh Nabi Isa atau Yesua Hamasia. Saya tidak berdasarkan asumsi. Bisa dilihat Yohanes berapa ya? Yohanes 20 ayat ke-17. Nanti langsung aja ya, Kang Pahru, ini kan close statement saya, langsung aja digabung ya nanti ya. Nah, di dalam Yohanes 17, di dalam Yohanes 20 ayat ke-17, sebentar saya buka dulu Alkitab. Yohanes 20 ayat ke-17, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Dan katakanlah kepada mereka, nah ini ya, kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Ingat, ya, Allah itu, jadi ya ini ya, aku kadang kita mau ini ya, protes terhadap Lembaga Alkitab Indonesia. Ilah di dalam Allah itu dimaknai sebagai ilah loh di dalam Bible itu, padahal Allah itu nama pribadi. Nah, di situ Yesua Hamasyah mengatakan, aku ini ya, aku akan pergi kepada Bapakku, Allahku dan Allahmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi Yesua Hamasyah itu sudah sangat gamblang ya, bahwa dia itu hanyalah nabi. Ada banyak ayat.
Bahkan Yeshua HaMasyiah itu kalau kita mau eksplorasi Alkitab, ya, tidak pernah orang yang sejaman yang menyaksikan Yeshua HaMasyiah bermukjizat itu menyembah Yeshua HaMasyiah. Kemudian menyatakan bahwa Yeshua HaMasyiah itu adalah sesembahan. Ingat, jangan terpancing, jangan terpaku kepada kata kurios atau kata Tuhan, itu terjemahan. Lihatlah original language. Terima Oke, kasih, saudara langsung Nandar ke yang ini close statement ya kan? Aku close statement kan? bentar. Terima kasih kepada saudara Nandar yang telah memberikan jawaban terakhir dan juga pertanyaan terakhir dari Bu Uti. Oke, siapa yang mau memberikan closing statement duluan? Closing siapa yang lanjutin. Tadi nanti saya lupa. Oke, berarti kita masing-masing waktu mendapatkan closing statementnya itu 3 menit ya. Oke. Selama 3 menit silakan saudara Nandar untuk memberikan closingnya atas acara ini. Siap saudara Nandar? Siap. Oke, kalau memang siap silakan. Selama Bentar, dikit lagi ya. Bentar lagi. Aku mau Yohanes 20 ayat ke-17. Bentar. Silakan teman-teman yang memiliki rezeki lebih, silakan salurkan zakat, sedekah, infak dan donasi Anda kepada Bank Mandiri Syariah, di mana kode banknya itu adalah 451 dengan nomor rekening 11 8 4 kali 93 kali 5 atas nama Yayasan Pembina Mualaf Tauhid, di mana Yayasan Pembina Mualaf Tauhid ini menaungi channel Gram Mualaf yang berafiliasi dengan berbagai channel lainnya. Dan jika sesudah maupun sebelum transfer, silakan teman-teman untuk memberikan japrian atau konfirmasi kepada nomor WA yang ada di teks perjalanan ini. Nah, bagi teman-teman nih yang ikut mau memberikan pembebasan lahan, membantu pembebasan lahan, yang di mana hal itu ada 6 hektar, silakan 1 meternya itu 250.000. Sertakan transferan tersebut di belakangnya itu angka 1. Oke, siap. Bagaimana Bang Nandar, siap? Siap. Selama 3 menit silakan Anda berikan closing statement-nya. Closing dimulai. Selama 3 menit. Siap, gambarnya dibesarin ya. Jadi Ibu Uti, tadi kan juga saya sudah bertanya kepada Ibu Uti ya, bahwa memang Bunda Maria itu tidak pernah menyembah anaknya sendiri. Karena kenapa? Apa yang disembah oleh Bunda Maria itu adalah apa yang disembah oleh umat Islam. Yeshua HaMasyiah itu tidak pernah menjadi Tuhan kecuali di dalam Konsili Nicea pada tahun 325 Masehi menentukan ketuhanan Yeshua HaMasyiah. Jadi orang-orang yang sejaman dengan Yeshua HaMasyiah, orang banyak itu menyebut inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Ya, seorang nabi dihormati di mana dia tempat tinggal dan lain sebagainya, banyak ayat yang menyatakan itu. Nah, kita kembali ke dalam Yohanes 20 ayat ke-17 ya. Oke, saya akan membacakan di dalam bahasa Arab ya, karena bahasa Lembaga Alkitab Indonesia itu banyak terjemahan yang ngawur. Ini padahal diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia ya, tapi dalam bahasa Arab. Nah, di sini disebutkan di dalam Yohanes, saya bacakan bahasa terjemahannya dulu ya. Di dalam Yohanes 20 ayat ke-17, yang kalimat terakhir aja ya. Kata Yesus, oke ya, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Tuh, Allah itu pribadi, nama pribadi di dalam bahasa Arab, tetapi di dalam Bible kok menjadi menjadi sebutan, begitu, gelar. Oke, kalau di dalam bahasa Arabnya ini ya, oke. Ana so'idu ila abi wa abikum ilahi wa ilahikum. Tuh, ilahi Tuhanku, wa ilahikum. Ini bahasa Arabnya, Ibu. Saya tuh tidak berbicara asumsi. Ini berdasarkan Alkitab berbahasa Arab. Ya. Kalau di dalam bahasa Ibrani ada lagi, ya. Adonai wa Elohi. Nah, ini Alkitab bahasa Ibraninya di situ ya. Adoni wa Elohi, ya. Tuhanku, Tuhanmu, Tuhanmu dan Tuhanku. Sebentar, itu yang apa sih namanya bahasa Ibrani itu Elohi, ya. Kalau Adonai wa Elohi, Tuhanku dan sesembahanmu, ya. Kata Yeshua HaMasyiah di dalam bahasa Arab ini tadi wa ilahikum, Tuhanmu dan Tuhanku dan Elohim. Kok Elohim sih?
ilahi wa ilahikum. Nah, jadi kalau mengutip di dalam bahasa Yunani maupun di dalam bahasa Ibrani maupun di dalam bahasa Arab, maka Yeshua HaMasyiah menyebut Allah sebagai sesembahan, bukan Yesus itu sembahan. Yesus itu hanyalah utusan, hanyalah seorang nabi, hanyalah seorang rasul, baik di dalam perspektif Terima Alkitab kasih. berbahasa. Terima kasih Saudara Nandar yang telah memberikan closing statement-nya atas acara ini. Dan sekarang giliran Ibu Utiwati Mena. Bagaimana Ibu Uti? Siap? Ya, ya. Oke. Ibu Uti siap-siap memberikan closingnya selama 3 menit. Monggo Ibu Uti, waktu berjalan 3 menit. Monggo. Ya, Nandar, saya mau kasih tahu sekali lagi. Kamu bilang Elohim itu berarti malaikat atau apa tadi ya? Berarti malaikat. Nah, sekarang saya baru ingat lagi. Sorry, saya baru ingat lagi. Memang berarti malaikat, tetapi malaikat Tuhan. Sorry, saya baru ingat ya. Malaikat Tuhan itu artinya juga Tuhan ya. Ditulis di dalam Alkitab itu malaikat Tuhan itu adalah Teofani. Teofani itu artinya Allah yang menjelma menjadi malaikat karena dia sering sekali muncul dalam malaikat, dalam bentuk malaikat, dan itu adalah Elohim sendiri ya. Nah, sekarang saya mau kasih tahu kepada kamu bahwa di dalam Yohanes 20 ayat 7 itu kamu ngawur. Sekali lagi kamu ngawur. Jadi ketika kamu mengatakan Maria tidak menyembah, tidak ada catatan, memang Alkitab tidak berfokus kepada Maria. Jadi tidak ada catatan yang menulis bahwa Maria menyembah Yesus. Tetapi sebelum dia lahir, malaikat sudah mengatakan bahwa yang dilahirkan itu adalah Kristus, adalah Tuhan. Dan sebelum Maria mengandung, sudah dikasih tahu oleh Jibril bahwa anaknya itu adalah Tuhan. Okay? Jadi tidak mungkin Maria tidak tahu bahwa anaknya itu siapa. Okay? Oleh sebab itu, Maria itu tercatat di dalam kitab Alkitab, dia adalah pendiri gereja yang menyembah Yesus adalah Tuhan. Soal Thomas juga kamu salah, karena di situ mengatakan, karena konteksnya adalah Thomas itu memang menyebut, ya Tuhanku dan Allahku, memang Tuhan, karena mereka sedang bicara tentang Yesus adalah Tuhan. Di dalam Markus 12 juga kamu salah, itu perkataan dari Nabi Musa. Lalu ketika kamu mengatakan bahwa Yesus diangkat dalam konsili Nicea di tahun 325, oh maaf, itu bukan bicara tentang pengangkatan Yesus. Sekali lagi, itu bukan bicara tentang pengangkatan Yesus menjadi manusia. Maaf, itu bukan menyatakan pengangkatan Yesus menjadi Tuhan. Sorry. Tetapi itu konsili Nicea itu mengambil keputusan tentang kerancuan soal kata Trinitas ya. Bicara tentang soal Trinitas, bukan tuh Yesus adalah Tuhan, tetapi Trinitas. Kamu bisa baca sejarahnya. Bukan mengangkat Yesus sebagai Tuhan, tetapi bicara tentang ketrinitas. Karena pada masa itu Trinitas itu mulai rancu, oke? Makanya ada diambil keputusan, ada disidangkan, oke? Lalu di dalam Yohanes 20 ayat 17 itu, aku akan pergi kepada Bapakku, Bapamu, itu perintah Yesus untuk dibicarakan oleh Maria Magdalena. Itu sama dengan direct speech, itu artinya Yesus menyuruh Maria berkata seperti itu untuk saudara-saudaranya Maria. Bukan untuk Yesus. Jadi ketika Maria mengatakan aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, itu untuk Maria dan saudara-saudara Maria. Bapakku, bapaknya Maria, bapak saudara-saudara Maria. Tuhanku, Tuhannya Maria, Tuhan saudara-saudara Maria. Karena Yesus menyuruh Maria berkata seperti itu untuk saudara-saudara Maria. Oke, karena pergi kepada Bapa itu artinya di dalam Yohanes 14 adalah Yesus akan pergi menyediakan tempat kafling di sorga buat umatnya. Terima kasih kepada Ibu Uti yang telah memberikan closing statement di acara malam hari ini. Namun demikian, namanya acara ada awal, ada akhir, ada permulaan, ya harus diakhiri segala permulaan tersebut termasuk dialog di malam hari ini. Jadi teman-teman yang pengen tampil seperti Saudara Nandar, Ibu Uti, silakan dilihat di channel-channel ini, di deskripsinya dilihat, silakan diklik link tersebut dan daftarkan diri Anda agar menjadi pembicara seperti Ibu Uti dan Saudara Nandar. Namun jika memang khawatir nih saya ketahuan relasi saya, silakan ditutup aja wajahnya menggunakan masker, dan dialog itu dipersilakan menggunakan wajah seperti ini atau menggunakan masker atau buff tanpa menggunakan avatar. Atau pengen cepat memberikan konfirmasi ingin menjadi pembicara, silakan daftar ke nomor WA ini, di chat saja 087728935726, sertakan nama lengkap dan agamanya. Baik Ibu Uti dan juga Saudara Nandar, terima kasih telah mau tampil dialog di Geraha Mu'alaf ini dan telah memberikan ilmunya kepada para penonton.
Siapa yang menang, siapa yang kalah, tentu saja para penonton yang menjadi hakimnya. Oke, terima kasih kepada semuanya. Bila topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.